Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Ngopsan Ngobrol Santai. Oke, tema kita kali ini adalah ngobrol santai dan sharing-sharing, membahas tentang pertukaran mahasiswa merdeka dari program Kampus Merdeka. Tapi sebelumnya, kalian pasti belum ada yang kenal aku kan? Siapa sih aku gitu? Jadi sebelumnya kenalin, aku Fatia dan aku di sini sebagai podcaster. Dan pastinya aku di sini nggak mungkin sendirian dong. Aku di sini ditemenin sama kakak-kakak cantik kita di sini, yaitu narasumber kita dari Kampus Merdeka. Halo kakak-kakak, selamat siang. Halo, selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, cukup baik. Susah nggak sih kesininya nggak? Enggak sih, Nggak ya. Nggak, Tadi aman. ketemuannya di mana? di bawah. Di depan. Di depan. Udah janjian dulu kak ya. Iya. Oke deh. Jadi sebelumnya nggak mungkin dong kalau nggak kenalan. Kan nggak ada yang tahu kan siapa sih nama kakak-kakak cantik ini gitu kan. Kalau boleh tahu atas nama kakak siapa aja sih? Halo, kenalin, aku Dita Maharani dari Fakultas Hukum Universitas Saraswati Denpasar. Dita. Kak Dita ya. Halo, kenalin, saya Ayu Widya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo, kenalin, nama aku Resti Wiratami, aku dari Fakultas Bahasa Asing Unmas Denpasar. Oh. Terus kakak sendiri ini pertukaran pelajarannya itu kemana aja sih kak? Oke, dari aku ya. Oke, dari aku tuh pertukarannya ke Universitas Brawijaya Malang. Iya. Jauh-jauh ya. Iya. Kalau kakaknya? Kalau aku sendiri ke Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa di Yogyakarta. Nah, kalau untuk dari aku sendiri, aku pertukarnya itu ke Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Semarang, jauh banget. Emang itu milih kan kak ya? Iya. Iya, kita sendiri. milih. Kenapa kakak milih di tempat itu kak? Apa ya? Karena kan kalau di Jogja tuh banyak budayanya tuh yang berbeda banget sama Bali. Terus kayak makanannya itu kalau di Bali itu kan cenderung ke pedas, gurih, tapi kalau di Jogja itu kebanyakan yang manis-manis gitu. Kayak waktu pertama kali ke sana tuh culture shock yang pertama itu di makanan. Makanan? Ya, kayak semua tuh di lidah tuh manis banget gitu. Jadi kalau di sana tuh manis, kalau di sini tuh pedas banget. Iya, benar. Pedas banget. Terus kenapa sih kakak-kakak tuh berminat buat ikut program Kampus Merdeka ini kak? Kan masih ada program yang lain kak? Kayak aku. Oke. Kalau dari aku kenapa berminat ya untuk ikut program pertukaran mahasiswa merdeka itu yang pertama untuk melatih diri sendiri biar lebih mandiri gitu. Karena kalau pertukaran mahasiswa merdeka ini kan kita tidak bisa ada di tempat yang sama dengan kampus kita berasal gitu. Dengan cara kita keluar itu bisa melatih kemandirian, terus kedisiplinan kita di sana juga gitu. Sekalian kita nyari teman ya, karena itu tempatnya dari Sabang sampai Merauke kumpul di satu tempat. Gitu. Sambil jalan-jalan juga Ya, bisa betul. gitu ya. Melatih mental gitu. Benar. Iya. Kalau kakaknya? Kalau saya, pertama kan pasti banyak temannya di sana, dari Sabang sampai Merauke ada. Terus kalau di PMM itu juga kita selain belajar di belajar di kampus itu, kita pasti dapat namanya itu modul Nusantara. Ya, modul Nusantara itu kayak pelajaran di luar kelas gitu. Setiap Sabtu atau Minggu tergantung kampusnya. Itu tuh kayak gimana sih kak maksudnya? Kalau modul Nusantara itu kita belajar tentang bagaimana kebudayaan di sana juga. Misalnya kita diajak ke keraton. Nah, kita belajar di keraton itu dikenalin sama tour guide-nya gitu. Kayak apa sih keraton tuh, dari mana berasal, kayak gitu. Dari kapan gitunya. Apa sih asal mulanya gitu. Jadi kalau misalkan kakak kesana tuh berarti berbarengan sama anak-anak kampus itu juga Kak? Atau
atau yang ikut program ini aja? Khusus untuk PMM aja. Oh, khusus untuk program ini aja ya. Ya. Karena itu kan untuk kita aja gitu. Oke, baik. Kalau untuk Kak Resti mungkin? Kalau dari aku sendiri, yang pertama aku pengen keluar dari zona nyaman kan. Oh, dari zonanya. Iya, karena di sini kan kita Bali, jadi aku pengen tahu budaya orang luar itu seperti apa. Nah, yang pertama aku pengen tahu orang-orangnya seperti apa, apakah sama dengan budaya orang Bali. Nah, betul kata Kak Dita tadi dan Kak Widya, itu culture shocknya itu memang di makanan. Di makanan. Jadi kita di sini udah terbiasa dengan bumbu yang spicy, terus juga bumbunya full ya, nggak nanggung-nanggung. Sedangkan di Jawa kebanyakan orang Jawa makannya itu manis gitu. Dia merah, dia ada cabai tapi manis gitu. Jadi nggak ngerti pedasnya kemana gitu. Jadi kurang agak ngerti. Ini ya, sambal Thailand, pedas manis. Beda. Oh, Beda banget. Beda. Kak. Mungkin karena emang bumbunya mereka khas kayak, jadinya beda rasa juga gitu sama di sini. Nanggung, Sama kita Kak. nanggung. Iya, nanggung. Nanggung. Bumbunya mereka nanggung. Kalau kita di sini semuanya aja langsung ya. Iya, kalau di sini kan udah kebiasaan kita makannya tuh full bumbu kan. Kalau bahasa Balinya bumbu genep gitu. Kalau di sana tuh kayak nanggung gitu, jadi rasanya agak kurang gitu. Rasanya kurang. Terus kenapa sih kakak tuh benefitnya deh? Benefit apa sih yang didapetin di kalau ikut program ini kan? Wah, untuk benefit banyak banget sih sebenarnya. Banyak ya? Yang pertama itu dari segi pertemanan udah pasti kan. Terus melatih mental, itu benefitnya, mandiri yang gitu. Nah, ini penting nih. Kalau di angkatan kami di PMM 2 itu benefitnya ada pendanaan. Nah, buat pasti teman-teman tuh, kalau aku ikut pertukaran mahasiswa didanain nggak sih, kan kayak gitu biasanya. Jujur itu pertama kalinya aku pikirin nih waktu mau daftar kan. Tapi setelah aku lihat itu kami mendapatkan pendanaan. Jadi dapat bantuan gaya hidup itu sebesar 1,2 juta per bulan bagi orang yang bukan penerima KIPKA. Kebetulan kami di sini tidak ada penerima KIPKA. Full dibayarkan. Itu estimasi 1,2 itu untuk pembayaran asrama atau kos dan biaya hidup makan dan lain-lain begitu. Kemudian kami mendapatkan pendanaan untuk potongan SPP di kampus ini ya. Jadi kami dapat 2,4 juta. Itu kami sangat bersyukur sekali ya ikut programnya ini. Ya mungkin bisa ditambahkan. Kalau yang 2,4 juta itu karena kita UKT-nya itu lebih dari 2,4 juta. Kalau misalnya kurang dari 2,4, dia itu diturunin sesuai UKT-nya mereka. Setelah itu kita juga dapat BPJS. Kebetulan kalau saya mandiri, saya dapat juga BPJS 150 per bulan. Wah, langsung dapat BPJS. Sebelumnya itu juga ada sih kayak biaya kedatangan gitu ya, Iya, kayak ada biaya biaya kedatangan. kedatangan Misalnya kan kita ke bandara tuh, kita ke bandara kan butuh transportasi. Itu tuh dikasih 600.000. Berarti kayak benar-benar udah disediakan kayak? Ya, bener. Gak rugi. Gak rugi banget, sumpah. Terus apa aja sih kegiatan yang udah kakak-kakak lakuin waktu mengikuti program Kampus Merdeka ini kak? Mungkin ada pengalaman yang berkesan gitu di sana atau yang pokoknya yang berkesan lah gitu buat kakak di sana? Kalau dari aku sendiri banyak ya kak. Kita nggak bisa spill satu-satu ya. Kalau dari aku itu ada yang namanya modul Nusantara, tadi udah disinggung sama kakak-kakak di samping saya. Jadi modul Nusantara itu kalau saya di Semarang itu kita jalan-jalan, full jalan-jalan gitu. Jalan-jalannya itu ada ke Sampokong, ada ke Kota Lama, itu ikonik kota Semarang. Terus kita juga ke museum juga, terus ke Jogja, ke Solo. Jadi kita jalan-jalan gitu. Terus saya pribadi juga pernah ikut keorganisasian di situ, juga pernah ke Salatiga. Jadi itu yang terjauh, iya. Ke Borobudur juga sama ke Malioboro. Jadi belajar sambil jalan-jalan gitu ya? Bener. Oke. Terus gimana sih caranya kakak beradaptasi sama lingkungan yang
waktu di sana tuh kan beda kan, kayak tadi tuh shock, culture shock tentang makanan gitu. Mungkin ada hal lain gitu mungkin yang berbeda dari sini sama di sana yang kakak terngiang-ngiang sampai sekarang gitu. Kalau aku pribadi ya, kalau aku itu dari cuaca. Ya, kalau di Denpasar itu kan agak panas ya cuacanya. Nah, tapi baru sampai Malang itu kayak kok sejuk. Sejuk. Iya, sejuk. Jadi itu kayak wah, ini kelihatan banget sih bedanya. Itu culture shock pertama aku. Kalau untuk Kak Ayu? Kalau aku selain cuaca juga yang beda jauh dari Bali itu pasti dari teman-teman juga. Teman-teman. Iya, kan kalau kita logatnya Bali. Kalau mereka kan logatnya kayak ada yang Medan, ada yang Flores kayak gitu. Jadi masih sampai sekarang kalau misalnya chatan sama dia pasti kebawa gitu. Kebawa logatnya dia. Iya. Nih, Kak Resti nih, dia tadi kayak tentang cuaca kayak sedih sekali gitu. Kenapa ya? Gini, jadi kalau saya kebalikan dari Kak Dita ya. Oh. Baru nyampe Semarang udah pengen pulang gitu. Oh my god, panas banget gitu loh. Panasnya nggak bisa dideskripsiin gitu loh Kak. Pernah saya nyuci baju jam 8 pagi, saya jemur di tempat yang teduh. Jam 2 siang udah kering. Jadi sepanas itu. Hari kedua telepon orang tua mau pulang. Wah, nggak Serius, panas. saking panasnya, pokoknya panas banget. Itu benar-benar nggak kuat gitu, makanya nggak pengen kemana-mana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orangnya ramah-ramah. Ramah banget. Jadi dari segi bicaranya ya beda lah sama kita di sini. Benar. Gitu. Di Benar. Jogja juga sama. Jadi lebih halus lah gitu. Ya, kayak Kasarnya dibilang ya lumayan lah gitu. Maksudnya nggak kasar gitu. Maksudnya lebih halus dari orang-orang di Bali gitu. Nah selanjutnya kelas saya nih di kelas. Jadi di kelas saya tuh ada berbagai macam suku gitu. Ada yang Batak, ada juga Sunda, ada juga yang Melayu. Nah yang Melayu ini dia sering ngomong bahasa Melayu yang kayak Upin Ipin itu loh. Nah kayak gitu. Jadi kita udah belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris, kadang Jepang juga, terus ngomongnya juga macam-macam gitu. Ada yang Melayu juga gitu. Tambah saya Bali kan, ketika pernah satu waktu kita video call dengan orang tua masing-masing gitu. Jadi dia video call dengan dengan keluarganya berbahasa Malaysia, berbahasa Melayu, saya pakai bahasa Bali. Nah, teman-teman saya yang di samping-samping yang kebanyakan ngomong bahasa Jawa, itu cuma bengong liatin kita gitu. Kayak, ini orang ngomong apa gitu, kayak mereka nggak ngerti gitu. Dan satu lagi, dosennya kadang-kadang, bukan kadang sih, sering jelasin pakai bahasa Jawa. Nah, tiba-tiba Inggris ke Jawa jadi kayak gitu. Refleks mungkin ya. Sih kayak gitu. Jadi kalau saya kayak gitu Kak. Oke, tapi dari sana jadi bisa belajar buat menambah wawasan tentang bahasa juga ya. Jadi nambah bahasa juga gitu. Oke. Terus gimana sih Kak tahap-tahap yang udah Kakak lakuin biar bisa diterima sama program ini Kak? Kampus Merdeka ini. Untuk tahapnya sendiri ya. Nah, kita sebagai mahasiswa itu selain pertama harus benar-benar matengin informasi, yang kedua itu harus koordinasi juga ke fakultas, terutama ke dosen pembimbing akademik, kemudian ke kaprodi. Karena apa? Seluruh administrasi kita itu akan diurus oleh fakultas kita masing-masing begitu. Karena nanti administrasi ini yang akan berpengaruh sekali dengan proses pendaftaran kita ke depan. Kalau kayak Sama kayak Kak Dita, cuma kita lebih pantengin juga di sosmednya pertukaran mahasiswa itu, karena pasti akan data-data itu bakal terus muncul gitu loh. Kayak misalnya ada permasalahan yang A, nanti tuh bakal dikasih tahu kapan kita benerinnya kayak gitu. Berarti kan untuk tahap-tahapnya ini kan nggak gampang lah ya, maksudnya pasti banyak juga yang mau ikut gitu. Itu dari berapa banyak sih Kak, kalau boleh tahu yang ikut kemarin? Nah kalau dari yang ikut ya Kak, kalau dari seluruh Indonesia itu ada sekitar 47.000 pendaftar. 7.000. Ya lumayan ya, saingannya 47.000 orang gitu. Nah seiring berjalannya waktu, jadi ada tahapan seleksi yang dimana kita diseleksi menggunakan tes wawasan kebinekaan gitu loh Kak.
Nah, dari setelah 47.000 itu turun jadi 30 ribuan, adanya tes itu turun lagi jadi 17.000 orang. Nah, setelah itu, setelah banyak yang gugur tuh, nah kita diadain seleksi administrasi ya itu yang terakhir. Nah, itu diseleksi lagi dan yang lolos sebanyak 12.100 orang gitu. Dan kita bertiga bagian dari 12.000 orang itu. Wih, keren banget. Bayangkan dari 47.000 orang yang keterima cuma 12.000 loh. Apa nggak GG? Keren banget Kak, sumpah. Terus nih, yang pastinya ditunggu-tunggu nih sama anak-anak yang lain pasti juga pengen apa sih gitu. Apa sih tips dan triknya supaya bisa diterima di program Kampus Merdeka ini Kak? Tips dan triknya ya. Kalau dari saya harus berani mencoba. Karena kalau gagal tuh pasti. Jadi segimanapun gagalnya, pokoknya coba-coba aja terus. Iya. Kan nggak ada yang tahu kan. Bisa aja sekarang kita gagal, besok kita berhasil gitu kan. Karena saya juga kan di kampus ini dibilang gak aktif, iya juga. Terus jadi saya mencoba untuk daftar ini kan benar-benar keluar dari zona nyaman yang kayak tadi dibilang mereka berdua. Jadi saya pengen nyoba, pokoknya urus aja. Kita nggak boleh juga ngelihat, misalnya kalau temen kita nggak mau ikut nih, kita jangan ikutan nggak ikut gitu loh. Urus diri sendiri aja. Ke fakultas sendiri, saya ngurusin surat-surat sendiri. Jadinya saya keterima sendiri juga. Iya. Jadi maupun orang-orang tuh pada nggak mau, pokoknya kita coba-coba aja. Iya, coba gitu. aja. Mencoba Harus sesuatu berani yang mencoba. Iya, harus berani mencoba, apalagi sesuatu yang baru gitu kan. Apa salahnya? Gitu. Apalagi dengan benefit yang tadi dibilang tuh sangat banyak kan. Hmm. Uang bulanan dapet, ini dapet, itu dapet, teman apalagi banyak banget. Benar. Jadi pokoknya harus berani mencoba lah gitu. Karena kita nggak akan tahu apa aja sih benefit-benefitnya itu, dan ternyata benefitnya itu sangat banyak gitu kalau di sini. Ada itu aja sih. Oke deh, sekian dari ngobrol santai dan sharing-sharing pengalaman bersama kakak-kakak cantik ini. Mungkin kakak-kakak mau ada yang ditambahin atau memberikan apa gitu untuk para penonton? Apa nih? Tiga kali ya. Iya. Oke, untuk teman-teman yang lain mungkin ya, karena kan PMM 3 akan segera dibuka juga. Berhubung sekarang masih di tahap sosialisasi dan pendaftaran perguruan tinggi untuk penerima itu, kita sebagai mahasiswa ada baiknya juga sih mantengin Instagram, akun MBKM-nya kita masing-masing, karena di situ banyak banget ada informasi tentang program pertukaran mahasiswa ini. Jadi buat teman-teman nih nggak usah ragu untuk mencari informasi, bertanya kepada alumni yang sudah pernah ikut, gitu, bertanya kepada fakultas, itu tidak apa-apa. Selagi kalian berani mencoba, astungkara ya, ada jalan di situ. Karena kampus juga pasti akan mendukung semuanya. Mungkin ada mau yel-yel atau apa? Slogan kali ya? Iya. Slogan aja. Oke. Di PMM itu ada slogan, bisa Kak Dita aja mulai duluan. Slogannya itu PMM 2 bertukar sementara bermakna selamanya. Slogannya keren banget ya. Jadi buat kalian juga kalau misalkan ada yang kepo-kepo, pantengin aja nih IG-nya. Nanti pasti bakal dicantumin juga di bawah kolom ya. Oke deh, sebelumnya terima kasih banget, terima kasih banyak karena kakak-kakak udah bersedia meluangkan waktunya untuk datang ke sini dan sharing-sharing buat kita-kita gitu. Makasih banget. Dan pastinya makasih juga buat para penonton dan sudah menonton dan mendengarkan nih podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe podcast kita dan follow official Instagram kami yaitu Multimedia Unmas. Ngoksan, ngobrol